keputusan kamu itu apa? Itu kan gaji aku, terserah aku dong mau diapain. Lagian kamu kan udah punya uang sendiri dari hasil bisnis keseharian kamu. Oh, maksud kamu apa nunjukin ini kamu? Mau pamer? Kamu merasa hebat? Ah, bisnis mulu. Aku sama anak-anak gak pernah kamu urusin. Mas. Kan aku juga lagian udah izin sama kamu. Lah, udah. Kalau kayak gini terus-terusan, mending kita cerai. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki, ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun, ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Mbak Sarah. Assalamualaikum Mbak Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Tawakal. Dan pemirsa, di awal tadi kita lihat bersama itu adalah cuplikan reka adegan yang menimpa Mbak Sarah semasa hidupnya. Dan Mbak Sarah bisa langsung bercerita ke kita, Mbak Sarah. Masalah apa saja Mbak datang ke Tawakal? Terima kasih Mas Farid. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Saya sudah tidak diberi nafkah oleh suami saya. Saya sudah minta cerai. Tapi saya di pengadilan belum putus. Saya merasa digantung sama suami saya, Pak Ustadz. Bagaimana sebenarnya status saya ini, Pak Ustadz? Nah, ya, maksudnya Sarah sudah mengajukan gugatan cerai begitu? Sudah. Pengadilan tapi belum memutuskan. Belum. Alasannya mengajukan gugatan cerai kenapa? Karena awalnya saya sama suami itu, awal pernikahan saya itu dijodohin sama orang tua. Karena saya sama dia itu sama-sama orang susah, Mas. Sama-sama orang gak mampu. Ya sudah, saya nikah. Hitung-hitung saya mengurangi beban orang tua, Mas. Selama saya nikah, suami saya pengangguran dan dia tidak bekerja. Tadi di awal Mbak Sarah tadi bilang karena belum statusnya apa begitu? Ya, iya. Sudah berapa lama? Sudah menikah? 4 tahun, Mas. Katanya dari awalnya itu proses statusnya bagaimana nih? Pengadilan sih memang belum ketuk palu, tapi dia merasa sudah 4 tahun tidak dinafkahi. Lahir batin? Lahir batin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menahan nafas panjang karena kisahin sampai 4 tahun tadi itu. Ya. Kan begini, kalau dalam pernikahan itu salah satunya di antara kewajiban suami itu kan berikan nafkah lahir dan batin. Oke, batin tidak ada persoalan, tapi lahir saja tanpa batin juga tidak boleh. Artinya ada keseimbangan antara lahir dan batin. Nah, ketika orang menikah itu kan ketika setelah akad nikah kan dikasih buku itu masing-masing. Di dalam buku itu ada namanya sekot talak talik. Kewajiban apa yang harus diberikan harus suami berikan. Ada salah satu klausulnya 1, 2 kemudian menyatakan apabila suami saya selama sekian bulan berturut-turut tanpa memberikan nafkah dan kemudian saya berkeberatan hati kemudian mengajukan ke pengadilan dan pengadilan mengetukkan palunya maka jatuhlah talak. Nah sekarang ini Mbak
Mbak Sarah ini kan sedang mengajukan ke pengadilan. Cuman pengadilan kan belum karena mungkin sidang yang kedua belum dilakukan. Dia tunggu pengadilan. Nah kalau misalkan pengadilan Pak tapi belum putus ya, harus proaktif dengan pengadilan. Pak ini sudah jatuh, kadang-kadang kan sudah diputus oleh pengadilan, tapi karena nggak diambil salinan putusan ini sehingga Mbak Sarah tidak tahu. Nah itu juga penting untuk mengetahui bagian dari pemahaman tentang ini. Tetapi ada satu hal yang penting, para suami yang ada di rumah, kita kaum laki-laki, maka mari sama-sama kita mengetahui apa tanggung jawab kepada istri kita. Jangan sampai seorang suami menelantarkan kewajibannya atas tanggung jawabnya kepada istrinya, ini tidak dibolehkan. Begitu juga Mbak Ami tadi cerita, wah karena nggak diberi nafkah, ya harus dipahami apa penyebabnya nggak berikan nafkah. Kalau misalkan begini Mas Farid, tadi kan cerita sama-sama bisa menikah, kalau nggak beri nafkah, karena suami nggak ada rezeki yang diberikan, kebetulan sedang berusaha, ini juga mesti dijelaskan itu permasalahannya, karena ini juga akan menggeser berkaitan dengan status hukumnya gitu. Nah, Sarah sendiri setelah menikah dinafkahkan atau tidak? Setelah menikah, awalnya suami saya pengangguran, Mas. Setelah 5 bulan pengangguran, suami saya dapat kerja sebagai seorang office boy. Nah, selama dia kerja jadi office boy, gajinya nggak pernah saya ngerasain gajinya dia pertama itu saya nggak dapet. Gajinya dikasih ke orang tuanya tanpa sepengetahuan saya, dan juga dia pun agak sombong orangnya. Nah, Mbak Sarah pernah nanya ke dia gaji Ya, saya pernah tanya Mas, dia bilang malah dia marah-marah sama saya. Gak usah urusin saya, karena kamu juga sendiri sudah super sibuk dengan kerjaan saya, dia bilang. Makanya dia nggak kasih gaji saya. Mungkin pada saat itu saya mencoba untuk bekerja ikut MLM ke teman saya. Nah, itu dari gajinya semua diserahkan semua ke orang tuanya? Iya, Tanpa izin dari Mbak Sarah? iya, tanpa izin saya. Baik, Pak Ustadz, kalau dalam agama nih Pak Ustadz, seorang anak laki-laki memberikan semua uang hasil kerjanya kepada orang tuanya. Tentu itu bagus ya Pak Ustadz, ya, berbagi sama orang tua. Tapi kalau jika istrinya sampai ada merasa dalam hati kecil, kok aku lagi beri nafkah, itu bagaimana Pak Ustadz? Jadi Mas Fred, kalau memang mulia, tapi mulia itu harus ditempatkan pada tempatnya. Tidak semua yang mulia bisa diperlakukan begitu saja. Jadi saya ingin Mbak Sarah yang menjelaskan tanggung jawab seorang laki-laki ketika sudah menikah, seorang anak ketika sudah punya istri, maka tanggung jawabnya ada 4. Apa? Yaitu 1, menafkahi kepada istrinya, ini yang paling wajib ini. Yang kedua, dia juga punya tanggungan kepada ibunya. Dia punya tanggungan kepada adik perempuannya. Dia punya tanggungan kepada saudara perempuannya. Artinya 4 perempuan ini ada di dalam naungan dia. Tanggung jawab itu jangan difahami memberi uang, bukan, tidak dalam semata-mata itu, tapi tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pendidikan. Kalau ada di antara 4 wanita ini yang bersalah, maka anak laki-laki tadi tetap bertanggung jawab tadi itu. Nah, ketika sudah menikah tadi itu, maka tanggung jawab pertama untuk berikan nafkah, pemberian nafkah itu adalah kepada istrinya. Jadi tidak boleh kemudian gajinya diberikan semuanya kepada ibunya, kemudian istrinya tidak bisa. Yang bagus itu adalah begini, memberikan nafkah kepada istrinya, tetapi atas diskusi bersama sepersetujuan dan istri harus merelakan ibunya diberikan jatah juga gitu loh. Misalkan taruhlah gaji sekian, udah mah kita sekian persen untuk ibu saya, karena itu bagian dari kewajiban. Maka ketika ini dilakukan, istri diberikan haknya sebagai nafkah, kemudian ibunya diberikan, maka istri yang merelakan, inilah yang diberkahi. Sebaliknya kalau istri yang melarang, kemudian suaminya tadi tetap menyisihkan misalkan berapa persennya, maka tidak boleh istri menghalangi seorang suami untuk memberikan kepada ibunya. Tetapi yang tidak bolehkan itu adalah istri tidak dikasih sama sekali kemudian diberikan sana. Maka dalam kaitan inilah pentingnya orang berumah tangga itu adalah memberikan kesepahaman, tafahum, saling kesepahaman di antara suami dan istri. Ini loh kewajiban masing-masing, ini loh haknya masing-masing. Ketika dalam keadaan sulit, misalkan istri sedang bekerja tapi suaminya enggak, itu juga perlu harus pemahaman supaya enggak menimbulkan konflik gitu. Jadi bukan pengangguran, tapi Allah belum memberikan kesempatan ia bekerja, maka didorong suaminya supaya bersemangat. Saya kira itu adalah bagian dari Nah,
kalau semua uangnya diberikan ke orang tuanya, kemudian untuk kehidupan sehari-hari masalah bagaimana? Saya berusaha untuk mencari penghasilan sendiri, Mas. Dengan cara saya bikin kerajinan yang bisa jadi dijual, dan juga saya diajak sama kawan kerja. Jadi di situ ada salah satu multi level ya. Saya diajak di situ bergabung, dan juga hasilnya dan bonusnya itu alhamdulillah bisa mencukupi lebih dari gaji 1 bulan suami saya. Jadi artinya penghasilan Mbak Sarah melebihi dari penghasilan suami begitu. Iya. Kemudian respon dari suami bagaimana setelah mengetahui itu? Respon suami sama sekali enggak. Saya kerja keras itu nggak pernah dihargai. Jadi selalu mata dia tuh salah, mata dia salah. Jadi saya kerja apapun pasti sama dia tuh disalahin terus, Mas. Iya, saya pernah tanya. Saya bilang kenapa saya kerja selalu nggak dihargai. Dia bilang dia nggak suka dengan kerja itu. Dia bilang nggak keurus rumah tangga. Makanya iya. Makanya dia marah-marah. Iya, makanya dia kayak semacam cemburu sama bisnis saya, Mas. Oke, baik. Pak Ustadz, banyak sih masalah terjadi juga di luar sana. Iya. Ketika pendapatan seorang suami di bawah dari pendapatan seorang istri, di situ justru bukan malah bersyukur, tapi malah ada egoisme dari seorang laki-laki. Saya kira inilah bagian dari ketidaksiapan kedua belah pihak. Jadi mestinya sudah dibangun dari awal beberapa kesepakatan, dalam tentu bukan mengikat secara keras, bukan, tapi untuk menumbuhkan kesepahaman supaya di kemudian hari tidak salah paham. Jadi ada kalanya Allah menitipkan rezeki, para pemirsa di rumah Allah, para pasangan suami istri yang baru maupun yang lama, Allah menitipkan rezeki tidak selamanya di tangan seorang suami. Ada kalanya awalnya misalkan ketika sebelum menikah, kemudian menikah, suaminya ini seorang karir yang memiliki karir yang bagus, rezekinya melimpah ruah, tapi di tengah jalan baru beberapa bulan atau beberapa tahun, kemudian tiba-tiba Allah uji terhempas setelah usahanya, kemudian jatuh bangkrut. Nah ternyata istri memunculkan semangat baru, berikhtiar baru untuk menutupi kelemahan suami tadi, ternyata Allah memberikan rezeki pada istrinya. Tapi tidak jarang ketika istri berhasil, ekonominya bagus, istrinya dalam keadaan masih di bawah, kemudian memunculkan ketidaksepahaman dari seorang suami yang akhirnya mencurigai dan macam-macamnya. Jadi harus dipahami, Allah kadang memberikan rezeki itu full di tangan seorang suami, istrinya nggak bekerja, ini juga mesti harus disyukuri. Ada kalanya Allah menitipkan rezeki tidak di tangan suami tapi di tangan istrinya. Kemudian hasil ini juga seorang suami juga harus mensyukurinya. Jadi jangan sampai nikmat Allah yang Allah berikan ini justru menjadi lanatnya. Karena apa? Karena kekufuran di antara masing-masing atas nikmat Allah ini. Jadi rezeki itu kolektif gitu loh. Dipahami jadi tang istri, tapi juga milik suami juga milik istri. Tapi ketika rezeki itu di tangan istri, suami juga harus paham bahwa ini rezeki dia, bagian dari istrinya. Bukan menjadi kewajiban seorang istri itu menafkahi keluarga. Ini hanya sifatnya membantu suddenly gitu loh. Tapi suami harus berikhtiar lagi maksimal harus ini. Yang berikutnya adalah kalau suami misalkan berikan rezeki tapi belum cukup, istri juga bisa bersabar. Jadi dalam konteks Mbak Sarah tadi, suami harus banyak memiliki pemahaman bahwa rezeki dari Mbak Sarah inilah bagian dari cara Allah menawar pada rezeki pada keluarga itu. Bukan semakin dicemburu dan kemudian akhirnya menimbulkan masalah dalam keluarga. Kalau untuk pekerjaan suami sendiri ada peningkatan level kerjanya? Ada, Pak. Iya, dia naik jabatan jadi kepala gudang. Setelah sekian lama, karena saya sering ngedoain semoga jadi naik jabatan, dia nggak sama kayak kemarin office boy. Mungkin dia naik jabatan, sifatnya itu berubah, tapi malah lebih arogan, malah lebih sombong dan semena-mena sama saya. Artinya pada saat dia kepala bidang, mohon maaf, pendapatan dia akhirnya melebihi dari pendapatan Mbak Sarah ya. Iya. Nah di situ dia mulai lagi, Mbak Sarah ya dia lebih sombong lagi gitu. Tadi katanya bilang semena-mena, melakukan kekerasan atau hanya ucapan menyakitkan? Iya. Dia dengan jabatan dia sering
telat pulang kerjanya. Dan juga saya tanya, dia selalu marah-marah. Selalu marah-marah dan ribut, selalu dia bilang kata cerai. Makanya semenjak dia bilang cerai, hati saya sakit Mas. Karena di situ saya kerja pun, bantuin dia pun nggak ada di hati saya. Sarah, suami kamu mana? Kok jam segini belum pulang? Bu, pasti kan juga belum ngabarin aku. Loh, bagaimana kamu jadi istri? Suami belum pulang malah nggak tahu. Waalaikumsalam. Mas, Kamu dari mana, nak? Oh iya, Bu, hari ini aku bayar ya. Wah, terima kasih. Ya udah, Ibu, buatin makanan kamu dulu ya. Iya. Mas, kamu kenapa sih? Baju dikasih ke ibu semua. Aku ini kan istri kamu. Urusan kamu itu apa? Itu kan gaji aku, terserah aku dong mau diapain. Lagian kamu kan udah punya uang sendiri dari hasil bisnis saya. Ya Allah, Mas. Aku tuh gak pernah lupa sama kodrat aku, Mas. Lagian kamu kenapa sih belakangan ini pulang telat terus? Aku pulang kerja itu karena lembur. Udah lah. Aku mandi aja capek aku. Tapi yang membuat Mbak Sarah masih tetap bertahan, alasannya apa? Sebenarnya saya nggak mau seperti itu. Tapi alasan saya karena anak-anak, karena keluarga. Jadi karena ada faktor ada anak gitu ya. Iya, Nah, kemudian saya dengar katanya Mbak Sarah sebenarnya akhirnya justru melewati lagi ya penghasilan dari suami. iya, Dari suami katanya justru lebih marah lagi, betul? iya, Seperti apa marahnya? Apakah sudah menggunakan tangan atau iya. Marah-marahnya malah lebih semaunya dia. Mungkin karena dia kecemburuan dengan bisnis saya, Mas. Saya pernah ngasih unjuk statement bonusnya ke dia. Malah dia bilang sombong, pamer. Tapi saya cuma kasih tahu bahwa saya itu punya penghasilan seperti itu karena buat apa? Buat keluarga, buat anak juga, dan buat mertua kita. Mas, lihat ya Mas. Lihat. Aku dapat bonus, Mas. Lihat nih, Mas. Hah? Apaan sih kamu? Ganggu orang main game aja kamu ini. Sebentar, Mas. Aku lihat. Tuh, lihat. Ini, Mas, ini. Ini aku kerjain sama aku yang makan, Mas. Lihat. Oh. Maksud kamu apa nunjukin ini kamu? Mau pamer? Kamu merasa hebat? Aku cuma mau Ah! Kamu mau nunjukin kalau penghasilan kamu lebih gede dari aku, iya? Mas, ini kan juga yang kerja buat kita juga. Ku ingetin sekali lagi sama kamu ya. Jangan sok hebat sama aku. Mbak Sarah sudah berpikir ya uang yang dia cari tidak hanya keluarganya, tapi juga untuk menyumbang dan ke mertua. Nah, itu bagaimana ya Pak? Sementara suami yang masih tetap dianggap dan Mbak Sarah adalah sesuatu yang sombong banget. Kamu yang lebih bisa saya. Ya kan begini, kenapa muncul dari Pak suami tadi Rasul? Ya karena tadi Mas Ari, tidak memiliki pemahaman yang cukup bahwa ini hubungan suami istri loh, antara hak dan tanggung jawab masing-masing.
saya justru mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mbak Sarah. Di tengah tadi di awal ujian impitan ekonomi dia berikhtiar, kemudian sampailah mendapatkan karya yang bagus dalam usahanya sehingga dapat bonus. Dan dari hasil bonus itu ternyata Mbak Sarah masih mau berbagi dengan mertuanya. Ini kan sudah, saya kira sudah merupakan langkah mulia, saya kira, yang seharusnya tanpa harus dikatakan misalkan suaminya mestinya dia berterima kasih gitu, karena tanpa dididik sama dia ternyata Mbak Sarah sudah melakukan langkah yang sangat baik sekali. Tapi Mbak Sarah ada satu hal yang kita nasihatkan. Mbak Sarah tadi kan dengan suami misalkan istri, tapi Mbak Sarah nggak mau, ini juga sudah bagus. Kata Nabi ada persoalan yang halal, abwatul halal insyaallah. Ada persoalan yang halal tapi jangan dibenci oleh Allah, yaitu adalah tolak. Ketika dua hamba Allah kemudian berpisah mufaraqah tolak tadi, arus Allah itu goyang. Berarti rahmat Allah itu Allah cabut dalam kata ini. Mbak Sarah kenapa mempertahankan? Karena untuk mempertahankan supaya anak-anak itu demi untuk anak-anak, saya kira ini adalah langkah yang mulia. Jadi memang di sini diperlukan kesabaran kedua belah pihak. Kalau suami dalam posisi seperti itu, maka istri harus mengalah. Mengalah bukan berarti kalah, harus dipahami. Mengalah bukan berarti kalah, tapi untuk kebaikan, kemaslahatan dari keluarga. Saya kira ketika semacam ini, inilah bagian dari naungan rahmat Allah diberikan kepada seorang istri. Oh ya, tidak saya makin kesini suami tidak yang lebih terkontrol. Katanya bahkan suami kita cemburuan betul. Iya, betul. Seperti itu pasti. Kalau nuduh, ya nuduh. Terus kemudian seperti apa dia mengekspresikan marah? Pahit banget. Dia tuh marah-marah sama saya, satu karena cemburu bisnis saya, dan dua karena dia beralasan saya nggak bisa ngurus rumah. Dan dia juga nuduh seperti itu, padahal dia sendiri yang selingkuh sama temannya, Mas. Oh, dia selingkuh. Iya, dia selingkuh sama teman kerjanya. Nggak dapat bukti dari mana? Saya bukti dari teleponnya, dari kontaknya, dan saya juga pernah ke kantornya. Saya lihat pas dia lagi ya positif. Makanya itu yang bikin saya mau pisah sama dia. Selain dia tangan kasar sama saya, iya. Dia marah-marah juga, sampai dia marah-marah. Urus saja rumah tangga kamu, urus saja anak-anak kamu. Sampai saya ditetesin di tembok sama dia. Saya bilang, kurang apa sayang? Saya udah bantu perekonomian. Tapi kenapa saya salah terus? Saya kerja apapun, semuanya dibilang di mata dia tuh nggak ada benernya. Selalu salah, selalu salah dan salah. Dan setiap ribut, dia berantem, pasti dia mengutarakan kata, demi Allah, saya ceraikan kamu hari ini, saya ceraikan hari ini. Seperti itu Mas, dia selalu ngomong cerai. Assalamualaikum Mas. Dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang. Aku habis ketemu rekan bisnis Mas. Bisnis mulu. Aku sama anak-anak gak pernah kamu urusin. Ya ampun Mas, bukan begitu Mas. Kan aku juga lagian udah izin sama kamu. Wah, udahlah. Kalau kayak gini terus-terusan, mending kita cerai. Mas, nggak gitu Mas. Kalau saya tadi kata masalah setiap berantem selalu menggunakan kata cerai. Iya. Ini bagaimana? Jadi di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Ketika orang sedang amarah kemudian menyampaikan jatuh talak, maka tidak jatuh talak. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan, loh, mana ada orang mentalak tidak dalam keadaan amarah ya? Karena marah itulah maka kemudian dia menjatuhkan gitu. Maka kemudian jatuhlah. Tapi kalau kita buka di dalam ketentuan hukum di Indonesia, yaitu kompilasi hukum Islam, jadi tolak itu belum jatuh sebelum diputuskan oleh pengadilan. Jadi ketika tadi misalkan Mbak Sarah karena berat tadi kemudian mengajukan ke pengadilan, itu namanya talahulu. Talahulu itu talak gugatan yang diajukan oleh pihak istri karena melihat perbuatan yang dilakukan oleh seorang suami yang sudah bertentangan dengan ketentuan agama, dan ketika pengadilan mengabulkan kemudian dijatuhkan palunya, maka jatuhlah. Lah ini kan belum, berarti ikatan suami istri dalam konteks hukum di Indonesia maka tetap berlaku dan tetap harus dilakukan. Dan akhirnya Mbak Sarah memutuskan itu
mengajukan gugatan cerai karena pelaku Iya. keputusan pengadilan. Sebenarnya juga suami Basara bisa menikah betul Iya betul. dengan wanita yang itu, yang teman kantornya. Iya. Dengan wanita yang satu lagi teman kantor itu. Oh, bukan yang waktu Basara bergosip, bukan. Iya. Orang lain lagi. Orang lain. Pak Ustadz, kalau statusnya sudah nikah siri, Ya. apakah secara otomatis juga hubungan pernikahannya mereka masih tetap lanjut atau gimana? Jadi begini, 4 tahun tidak di Kalau Nafkahnya. seorang suami menikah siri itu tidak ada kaitannya dengan Nggak ada pihak kaitannya. status ini. Itu soal yang berbeda. Karena memang dalam agama itu ada istilah poligami tadi itu. Tetapi sekali lagi poligami ini bukan hal yang mudah. Ada syarat yang sangat ketat dari aspek agama. Jadi ada ketentuan-ketentuan. Jadi ibaratnya kalau kita menggunakan ini, ada seorang mufassir yang menjelaskan begini. Poligami itu ibaratnya seperti pesawat itu ada pintu emergency itu. Jadi pintu darurat kapan? Pintu darurat itu bukan dikunci mati, artinya ada, tetapi tidak sembarang orang membuka, ada suasana, ada masa-masa tertentu. Sama dengan konteks itu. Yang berikutnya lagi, kalau tadi itu kan tidak menafkahi dalam 4 tahun lamanya dan ini sudah poligami tadi dengan cara menikah siri meskipun secara hukum negara tidak betulkan itu gitu. Karena adalah relasi. Maka kalau Mbak Sarah mengajukan ke pengadilan dan pengadilan sudah mengetuk, maka selesai. Jadi ini kan digantung, maka per laki-laki yang menggantung urusan kepada istrinya, maka ketahuilah ini adalah amanat yang merupakan dosa besar bagi seorang suami. Jadi suaminya Mbak tadi itu sudah mendapatkan hukuman dosa besar itu. Dan hati-hati kalau para suami sudah melakukan sekarang mungkin dia jaya tapi di kemudian hari. Tapi ada yang penting, kendati pun seperti itu, jangan persoalan kasus ini dibawa kepada anak-anaknya. Anak-anaknya harus dirahasiakan, jangan sampai mendengar persoalan semacam ini supaya tidak berpengaruh terhadap kepada Kita tahu nggak? Tahu mas. Tahu ternyata. Bahkan Paling besar berapa tahun? 11 tahun. Dia sudah tahu kalau ada masalah antara udah tahu pak. Iya. Sudah tahu. Kemudian mereka gimana reaksinya? Saya pernah bilang sama temannya, karena mereka juga tahu pas berantem itu saya ditarik, saya dipukul sama suami itu dia tahu. Sampai saya bilang sama yang besar, Kak, anggap aja ayah kamu sudah tidak ada, udah nggak itu. Karena apa? Saking sakitnya saya mas, saking sakit hatinya saya, sampai semuanya rumah dijual karena buat perempuan itu barang-barang semuanya dijual. Makanya saya berkata sama anak-anak seperti itu. Kalau status sudah dipastikan orang tua berantem, ya pasti akan dampak ke anak. Betul. Jadi ketika inilah makanya kenapa agama itu memberikan wanti-wanti dan warning keras ke orang supaya suami istri itu jangan sampai muncul konflik dan melahirkan bagaimana kehidupan rumah tangga sakit. Kenapa? Kalau konflik, anak mendengar, anak menyaksikan, ini akan mengganggu perkembangan psikis seorang anak. Sekarang tidak mungkin anak sekarang baik-baik, tapi nanti anak usia dewasa, kalau anak tidak mendapatkan pendidikan yang proporsional yang baik, maka anak akan muncul itu perilaku yang terjadi pada orang tua akan diputar ulang dalam perilakunya anak gitu. Ini yang paling berbahaya gitu. Yang kedua yang dilakukan tadi itu kan sudah mulai menjual asetnya tadi, rumah, untuk apa? Untuk pelampiasan dengan sawah dengan istri mudanya tadi yang meskipun dengan cara nikah siri, ini kan berbahaya sekali. Ini kan menjadi hak dia. Hak istrinya yang sah itu dan kemudian kepada anak-anak yang terpenting tadi itu gitu loh. Nah, tipe-tipe lagi yang semacam ini itu kan udah berbahaya, tidak bisa lagi, anak sudah nggak bisa mengidolakan, teladannya tidak ada, anak sudah kehilangan teladan, anak sudah kehilangan sebagai figur penanggung jawab tadi sudah tidak ada. Gitu. Nah inilah yang sesungguhnya sudah merubah bergeser dari bagaimana tujuan orang membina rumah tangga itu sudah hilang kalau sudah benih-benih seperti ini. Apalagi suaminya tadi sudah melakukan masar, inilah yang sangat dibenci oleh Rasul SAW. Kata Rasul SAW, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kamu sekalian adalah khairukum li ahlikum, orang yang terbaik pada kamu sekalian. Dan sayalah orang yang terbaik pada keluarga. Artinya teladan terbaik, figur terbaik suami pada Nabi SAW, dan kita harus mengikutinya. Caranya adalah berbuat baik kepada anggota keluarga kita. Iya. Lalu bagaimana Pak Ustadz dengan Mbak Sarah yang mempengaruhi anaknya tadi kan menyebutkan bahwa udah anggap saja ayah kamu nggak ada gitu. Kita mungkin ngerti perasaan Mbak Sarah saat ngomong seperti itu. Tapi
tapi emang sebaiknya dibolehkan ngomong untuk itu Iya. anak-anak. Jadi kita bisa memahami ya bagaimana penderitaan batin, luka batin yang dialami oleh seorang istri ke atas perlakuan dari suaminya yang misalkan seperti yang bisa dari Mbak Sarah. Tetapi seorang ibu, seorang istri harus mampu mengendalikan diri di depan anak-anaknya dengan cara apa? Dengan cara tutur katanya tidak sampai kemudian justru menghancurkan psikis anak-anak itu. Dengan Mbak Sarah menanamkan seperti itu, apa yang terjadi? Anak ini akan dendam loh. Di kemudian hari anaknya kalau dewasa menikah dia akan dendam pada istrinya. Gitu. Akan muncul benih-benih itu ada di putar kalau anak tidak mendapatkan pendidikan yang baik tadi itu. Jadi justru yang harus adalah anak tidak usah diceritakan. Kalau dia menyaksikan, Mbak Sarah jangan memperkuat apa yang dia saksikan itu dengan cerita, dengan ujaran-ujaran tadi itu. Dengan ujaran kebencian atas ayahnya kepada anaknya, maka anak ikut bersama Mbak Sarah membenci pada ayahnya. Dan ini berbahaya di kemudian hari ketika sudah di sekolahan. Ketika di sekolahan apa? Anak ketika ditanya oleh temannya, mana ayahmu? Nggak akan berani menceritakan. Bagaimana ayah keluargamu? Nggak akan menceritakan. Berarti apa? Anak ini akan minder, dan ketika minder, berarti kita menimbulkan apa? Putus harapan masa depan atas anak-anak. Jadi Mbak Sarah perlu menguatkan hati. Kemarahan Mbak Sarah kepada suami, jangan sampai kemarahan itu diwariskan kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya tadi menjaga harmoni bersama. Proses itu menunggu putusan pengadilan. Artinya kan masih istri sah. Iya. Secara hukum negara ya. Secara hukum negara masih istri sah. Nah, apa yang harus dilakukan Mbak Sarah biar jiwanya dan hati lebih tenang lagi? Iya. Yang harus dilakukan apa? Mbak Sarah tawakalkan, pasrahkan kepada Allah. Kalau suaminya seperti itu, Mbak Sarah doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau nggak dapat hidayah, nanti Allah nanti akan menyelesaikan urusan. Yakinlah keadilan Tuhan akan mencari jalannya ketika orang melakukan penganiayaan kepada orang-orang yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari dia. Yang kedua, yang berikutnya, Mbak Sarah isi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, yang positif, dengan cara bisnis tadi nggak apa berkembangkan tadi. Yang ketiga, Mbak Sarah masih punya harapan masa depan. Apa? Melalui anak-anak Mbak Sarah. Anak-anak inilah investasi terbaik yang nanti akan memandu, menolong, menyelamatkan pada Mbak Sarah di kemudian hari. Jadi hiburlah diri Anda, hiburan diri Anda melalui anak-anak tadi dipersiapkan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu. Yang berikut terakhir adalah ini jangan diperlama. Kalau nggak ada harapan untuk perbaikan dan pengadilan tadi, saya kira ya perlu proses pengadilan itu dituntaskan gitu, supaya kalau mau menata kehidupan yang lebih baik lagi, mungkin Allah masih memberikan jalan. Tapi kalau ingin masih mengharapkan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah sehingga suami saya kembali ke jalan yang baik, ya ini saya kira lebih baik. Gitu. Saya kira gitu Mas. Baik, terima kasih. Sama-sama. Buat Mbak Sarah, pesan kami dua mungkin satu, jangan tanamkan kebencian pada anak-anak tua, benci ayah. Mungkin seburuk-buruknya orang tua, tetap orang tua tetap wajib didoakan yang paling penting. Mudah-mudahan dengan doanya anak bisa justru membalikkan segala sesuatunya, membuat orang tua jauh lebih baik. Iya. Buat Mbak Sarah, kami turut prihatin. Mudah-mudahan apapun keputusan pengadilan itu yang terbaik, dan bismillah mudah-mudahan kedepannya juga akan jauh lebih baik. Terima kasih Mbak Sarah sudah menemani kita. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.